Aman nggak ya? Aman, aman. Tabrak polisi. Tabrak polisi. Mundur, mundur. Tabrak! Woi! Awas! Awas! Awas semua! Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film Mencuri Raden Saleh, yang dimana film ini menceritakan kisah dari beberapa anak muda dalam melancarkan aksi pencurian dan penukaran lukisan bersejarah. Hal itu dilakukan demi keselamatan pribadi maupun keluarganya. Hal itu berawal ketika mereka membuat kesepakatan dengan mantan presiden untuk membuat duplikasi dari lukisan sejarah. Namun ternyata mereka malah dijebak, meminta ditukarkan lukisan duplikasi tersebut dengan yang aslinya berada di Istana Negara. Hasilnya mereka pun terpaksa harus melakukannya, jika tidak akan mengancam keselamatan mereka. Terlepas dari itu juga, mereka pun tergoda dengan iming-iming uang miliaran rupiah. Namun saat begitu melewati banyak rintangan yang berbahaya, mereka pun baru menyadari bahwa perjuangannya itu telah dimanfaatkan olehnya untuk balas dendam terhadap pemerintah yang telah merenggut karir politiknya. Sehingga mereka pun tidak terima, berniat akan balas dendam terhadap sang mantan presiden dengan cara mengambil kembali lukisan sejarah tersebut. Lantas bagaimanakah kisah mereka? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Pada saat itu terlihat adanya seorang mahasiswa tengah melukis di suatu ruangan yang diduga sedang membuat replika dari sebuah karya lukisan Hidayat yang bertemakan hutan rimba. Sehingga dirinya pun mengerjakan sangat detail dan teliti agar lukisan tersebut benar-benar nampak mirip dengan yang aslinya. Maka setelah lukisan tersebut selesai, sepertinya akan dilelang di hadapan para kolektor. Lantas pada berbondong-bondonglah menawarkan harga yang fantastis untuk membeli lukisannya. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa mereka semua tidak tahu lukisannya tersebut ternyata palsu. Kemudian singkat cerita, mahasiswa tersebut pun berkunjung ke sebuah lapas penjara, yang dimana ayahnya tengah mendekam di dalam penjara tersebut akibat dijebak oleh temannya sendiri ketika saat tengah mencuri. Sehingga mahasiswa tersebut yang bernama Piko sangat menyesalkan atas perilaku teman ayahnya. Lantas dirinya pun berniat akan mencari solusi untuk membebaskannya. Sontak sang ayah memberikan info kepada Piko bahwa dirinya mempunyai kenalan pengacara yang diyakini bisa membebaskannya. Namun hal itu dinilai tidak mudah dikarenakan harus memiliki uang 2 miliar supaya kasusnya tersebut bisa ditangani. Lalu setelah itu Piko pun langsung menghampiri salah satu temannya yang bernama Ucup. Pada saat itu ia curhat tentang kebingungannya mencari uang sebesar 2 miliar untuk membebaskan ayahnya. Sontak si Ucup mempunyai ide bahwa dirinya akan menghubungi seseorang yang dimana orang yang dimaksud itu pernah meminta Piko untuk dibuatkan lukisan palsu karya Widayat tadi. Sehingga kali ini si Ucup berencana akan meminta job dengan bayaran yang lebih besar. Disebabkan hasil lelang lukisan Widayat di awal film tadi membuatnya untung besar, terjual di harga 900 jutaan. Sedangkan si Piko malah dibayar 50 juta untuk membuatnya. Sehingga si Ucup merasa bahwa mereka harus lebih pintar dan berani lagi untuk bernegosiasi di awal kesepakatan supaya mendapatkan hasil yang baik. Lalu singkat cerita mereka pun pada akhirnya janjian dengan orang tersebut yang bernama Dini. Kemudian mereka pun mulai berbincang mengenai proyek apa yang harus mereka kerjakan.
Sehingga Piko kaget bahwa si Dini meminta dibuatkan replika dari lukisan karya Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Tentu hal itu ditolak karena dinilai melawan hukum. Akan tetapi si Ucup malah menyanggupinya, meminta uang 2 miliar sebagai bayarannya tersebut. Lantas karena terdesak akan kebutuhan uang itu, pada akhirnya mereka pun memutuskan sepakat. Sehingga setelahnya mereka berdua pun berunding terkait kebutuhan dan tantangan apa saja dalam melukis lukisan tersebut. Mengingat bahwa lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro memiliki teknik keahlian yang cukup rumit, dikarenakan melibatkan perasaan emosi supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang aslinya. Namun si Ucup meminta Piko agar tidak usah memusingkannya, sebab yang terpenting untuk saat ini mendapatkan uang 2 miliar tersebut untuk membebaskan ayahnya. Kemudian di keesokan harinya, tiba-tiba Ucup datang membawakan kumpulan berkas data restorasi lukisan tersebut. Hal itu didapatkan dari sebuah server internet yang berhasil ia bobol, yang ternyata si Ucup adalah seorang hacker. Lalu setelah beberapa saat, si Piko terpaksa harus berbohong dengan pacarnya yang bernama Sarah, yang dimana beberapa hari ke depan dirinya diklaim tidak bisa bertemu, dikarenakan ingin fokus menuntaskan tugas akhir kuliahnya. Padahal yang sebenarnya hanya ingin menghabiskan waktu untuk mengerjakan lukisan tersebut. Rupanya dirinya pun merahasiakan proyeknya itu dari Sarah supaya tidak diganggu. Kemudian setelah itu, ia pun langsung memulainya dengan beberapa step by step. Sehingga ketika hampir selesai melukis, si Piko meminta Ucup untuk merakit alat pemanas. Namun karena Ucup tidak bisa membuatnya, dirinya pun berinisiatif meminta bantuan kepada dua temannya lagi yang bernama Gofar dan Tuktuk. Hal itu dikarenakan memang mereka adalah mekanik bengkel yang mengerti soal rakit-merakit. Tentunya pekerjaan itu sangat mudah bagi mereka untuk mengerjakannya. Maka setelah jadi alat pemanasnya tersebut, mereka pun langsung memanaskan lukisannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Lantas mereka pun menjadi bangga bahwa lukisan tersebut kini telah selesai 100%. Akan tetapi tiba-tiba si Sarah datang memergoki mereka berdua, sehingga dirinya langsung marah-marah karena si Piko membohonginya. Namun ia mencoba menjelaskan semuanya bahwa yang mereka lakukan ini demi membebaskan ayahnya. Akan tetapi Sarah menyayangkan atas tindakan Piko dan Ucup yang tidak melibatkan dirinya juga. Padahal jika dari awal mereka berdua bisa terbuka, dirinya siap akan membantu. Namun hal itu ditolak Piko dikarenakan hal tersebut akan menambah beban pikirannya saja. Apalagi dirinya harus fokus mengikuti Pekan Olahraga Nasional untuk melanjutkan beasiswa kuliahnya. Lantas setelah itu, tiba-tiba si Ucup mendapatkan pesan dari Dini bahwa mereka harus ketemuan. Maka langsung OTW lah mereka ke tempat janjian tersebut. Yang ternyata si Dini malah datang membawa banyak rombongan. Sontak dengan perasaan santai, si Piko langsung mempersembahkan lukisan tersebut kepadanya. Namun tiba-tiba seorang pria keluar menghampiri mereka yang bernama Permadi, yang ternyata adalah mantan presiden. Sehingga dirinya pun memuji-muji Piko atas karyanya itu. Maka dari itu ia pun langsung berniat akan membayar lukisannya sesuai perjanjian di awal tadi. Akan tetapi malah berubah pikiran dengan menawarkan bayaran yang lebih besar kepada mereka untuk menukar lukisan tersebut dengan yang asli yang ada di istana kepresidenan. Lantas tentunya hal itu ditolak oleh mereka karena dirasa mustahil. Namun sang mantan presiden memberikan iming-iming uang sebesar 17 miliar jika mereka mau melaksanakannya. Akan tetapi dengan tegas, mereka pun dengan kompak menolak tawarannya tersebut. Sehingga si Permadi langsung menunjukkan rekaman CCTV yang menampilkan sosok ayahnya di penjara. Pada saat itu ia pun mengancam akan membuat ayahnya Piko tersebut tambah sengsara jikalau si Piko berani menolak tawarannya lagi. Sontak mereka semua pun menjadi terdiam seketika, tidak bisa berkata apa-apa. Sehingga Permadi tidak mau tahu bahwa 3 minggu ke depan Istana Negara akan mengadakan pameran galeri nasional, yang dimana mereka semua bisa melakukan aksinya tersebut untuk menukar lukisannya dengan yang asli. Bahkan dirinya pun juga memberikan mereka modal sebesar 500 juta sebagai bentuk dukungannya. Lalu setelah pertemuan tadi,
Mereka pun menjadi pusing membahasnya secara matang mengenai positif dan negatifnya dalam perihal tersebut. Yang dimana kemungkinan positifnya itu ayahnya Piko bisa terbebas dan kembali hidup normal. Sehingga dengan modal yang telah diberikan, mereka bisa menggunakannya itu untuk membeli kebutuhan perlengkapan ataupun menyewa orang lain melakukan aksinya. Jikalau semua itu berhasil, diperkirakan menyisakan uang 15 miliar. Namun kalau negatifnya, bahwa mereka semua tidak memiliki latar belakang keahlian dalam mencuri. Maka dari itu sudah dipastikan akan berakhir di dalam penjara. Kemudian pada akhirnya Sarah pun meyakinkan mereka agar tetap menjalankannya saja. Sebab dirinya menilai sudah kepalang tanggung dikarenakan keselamatan mereka sudah terancam. Apalagi kalau mereka bertiga bisa melakukannya dengan baik, uangnya pun akan bicara banyak tentang masa depan mereka. Sontak hal itu membuatnya langsung bersemangat, seketika menyusun strategi dari berkas yang diberikan oleh Dini terkait jasa logistik yang biasanya digunakan Istana Negara mengangkut lukisan tersebut. Sehingga karena si Ucup adalah seorang hacker, dirinya pun seketika mengotak-atik komputer untuk mencari informasi lebih dalam. Alhasil ternyata si Ucup membutuhkan seorang driver dan seorang mekanik. Sehingga si Piko langsung kepikiran mengajak si Tuk-Tuk dan si Gofar untuk bergabung. Lalu pada malam harinya mereka pun beraksi menyelinap masuk ke perusahaan logistik tersebut untuk mengambil berkas terkait pengiriman lukisannya. Hal itu terpaksa dilakukan disebabkan Ucup tidak mendapatkan informasi apapun dari internet. Diduga perusahaannya masih menggunakan cara lama dengan mencatatnya di buku dalam bukti pengiriman berkasnya. Akan tetapi usaha mereka pada malam itu gagal akibat ketahuan oleh petugas keamanan. Sehingga mereka pun mengevaluasi bahwa kelompoknya membutuhkan seseorang yang mempunyai privilege dan kecerdasan tinggi mendongkrak akan perubahan. Lantas si Ucup pun teringat adanya satu orang kandidat yang cocok yang bernama Vela, yang dimana orang ini sangat tajir serta memiliki criminal sense yang hobinya berjudi. Sehingga pada saat itulah si Ucup mencoba mengajaknya bergabung dengan iming-iming pertualangan berhadiah 2,5 miliar. Sontak karena dirinya itu merasa ditantang, Vela pun sepakat menerima tawarannya. Lalu singkat cerita, ketika mereka semua tengah berkumpul, tiba-tiba si Vela langsung mengambil alih menyusun strategi. Kemudian dengan privilege dan kecerdasannya itulah, ia pun membawa Tuk-Tuk dan Gofar melamar pekerjaan di perusahaan jasa ekspedisi tersebut secara resmi. Sehingga setelah dinyatakan keterima kerja, si Tuk-Tuk diam-diam ngefoto jadwal pengirimannya. Lantas setelah mengetahui siapa yang akan mengirim lukisannya tersebut, dirinya pun langsung menghampiri orangnya mengajak untuk bertukar shift. Maka mereka pun sukses memamerkan keberhasilannya itu di depan mereka semua, yang dimana secara resmi mereka berdua ditunjuk akan mengantar lukisannya tersebut. Lalu setelah itu, si Ucup dan si Vela membeli truk yang sama untuk dimodifikasi oleh Piko supaya mirip dengan truk perusahaan terkait. Kemudian singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Si Ucup sudah standby di dekat underpass sembari memantau keadaan mereka lewat dari CCTV. Sementara itu si Piko dan Sarah sudah standby juga menunggu di persimpangan underpass. Sedangkan si Tuk-Tuk dan si Gofar sudah OTW menuju underpassnya sembari dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Maka setelah itu Vela pun langsung masuk ke dalam underpass mencoba membuat macet lalu lintasnya. Sesudah ketika itu terpantau truk si Gofar dan Tuk-Tuk sudah masuk ke dalam underpassnya. Sehingga Piko dan Sarah langsung bergerak mengikutinya dari belakang diam-diam. Akan tetapi rupanya gerak-gerik mereka itu diketahui oleh seseorang yang diduga polisi. Alhasil karena panik, mereka berempat pun langsung mencoba kabur, menerobos apapun yang ada di depannya. Begitupun juga sama terhadap Vela dan Ucup yang kabur duluan demi menyelamatkan diri. Akan tetapi langkah mereka berempat harus terhenti, membuatnya terpaksa meninggalkan truknya. Sehingga sangat disayangkan bahwa si Tuk-Tuk berakhir ditahan oleh polisi karena tidak sempat kabur. Kemudian dirinya pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Sehingga si Tuk-Tuk hanya diam 1000 bahasa ketika ditanyai tujuan kejahatannya. Bahkan saat itu datanya Ucup pun sudah diketahui polisi dan kini telah menjadi daftar DPO. Lalu pada keesokan harinya,
Tiba-tiba si Dini datang ke kantor polisi mengaku sebagai kurator istana. Hal itu untuk mengidentifikasi lukisan yang asli dan yang palsu. Sehingga ketika sudah mengeceknya, dirinya pun memberikan tanda pita merah sebagai lukisan yang asli. Maka dirinya pun meminta petugas polisi tersebut untuk membawanya ke pameran Galeri Nasional. Sedangkan lukisan yang palsu itu akan dibawa langsung olehnya untuk dimusnahkan. Sesaat beberapa hari kemudian, Piko menghadiri pameran tersebut untuk melihat lukisannya secara dekat. Akan tetapi dirinya malah kaget dikarenakan lukisan yang terpampang di pameran tersebut adalah hasil karya tangannya, yang dimana sekarang ini lukisan yang asli sudah berada di tangannya Permadi. Kemudian setelah sukses, nampaknya sang mantan presiden langsung menjenguk ayahnya Piko di dalam penjara. Pada saat itu terkuaklah alasan kenapa ayahnya Piko bisa dipenjara. Usut punya usut, rupanya mereka berdua pernah bekerja sama merencanakan pencurian lukisan tersebut sebelumnya. Akan tetapi usahanya itu malah gagal dan berakhir dirinya yang malah dipenjara. Hal itu ternyata disengaja oleh Permadi demi menyelamatkan karir politiknya. Namun akhirnya kena karma. Kepimpinannya pun lengser akibat anaknya tersebut tersandung kasus suap, sehingga dirinya pun terpaksa harus mengundurkan diri sebagai presiden demi anaknya tidak dipenjara. Maka atas kejadian itulah, ia pun berniat balas dendam terhadap pemerintah dengan cara merenggut lukisan sejarah tersebut yang dilakukan oleh Piko dan kawan-kawan. Namun hal itu tidak membuat ayahnya Piko merasa bangga, melainkan menjadi sangat emosi dikarenakan melibatkan anaknya. Akan tetapi walaupun Permadi sangat licik, dirinya pun menyewakan pengacara untuknya supaya dirinya bisa terbebas. Hal itu juga tidak lain tidak bukan berkat dari jasa anaknya sendiri. Lalu 3 hari kemudian, nampak si Tutuk akhirnya dibebaskan. Dikarenakan pihak polisi tidak bisa menahannya terlalu lama disebabkan tidak memiliki bukti yang kuat. Hal itu juga didukung berkat dirinya terdaftar secara resmi sebagai driver perusahaan logistik tersebut. Sehingga setelahnya mereka pun kembali berkumpul merencanakan balas dendam terhadap si Permadi yang telah memanfaatkan mereka. Yang dimana pada saat itu si Ucup meminta Sarah supaya menarik perhatian anaknya Permadi, disebabkan 2 minggu lagi sang mantan presiden akan berulang tahun. Maka dari itu usahakan Sarah harus dekat dengannya supaya nanti bisa diundang. Kemudian setelah sukses di tahap pertama tersebut, si Ucup membeberkan lagi bahwa mereka membutuhkan seseorang yang mempunyai akses sebagai I.O acara supaya bisa mencari letak lukisan tersebut di mana disimpan. Lantas yang jadi permasalahan mereka saat ini, sangatlah tidak mungkin harus menyewa I.O acara beneran dalam aksinya. Sehingga si Vela berinisiatif bekerja sama dengan staf khusus ibunya meminta dibuatkan bisnis I.O acaranya sendiri. Nantinya si Ucup dan si Piko bisa bebas bolak-balik mengakses seluruh ruangan di rumahnya Permadi. Sedangkan si Gofar ditugaskan membuatkan bom waktu untuk mengacaukan acaranya, supaya nantinya bisa membawa lukisan tersebut dengan aman. Kemudian setelah persiapan yang tersebut matang, hari eksekusi pun dimulai. Yang dimana pertama-tama mereka berdua pun membawa Ucup dan Piko ke ruangan server terlebih dahulu secara tersembunyi. Kemudian Ucup pun ngotak-ngatik laptop menguasai seluruh pantauan CCTV-nya. Sesudah itu mereka berdua pun mulai bergerak diam-diam mencoba menelusuri seluruh ruangan. Alhasil ketemulah lukisan tersebut berada di ruangan kantornya Permadi. Sedangkan si Gofar dan si Tuk-Tuk sudah menyiapkan bom waktunya di sudut ruangan. Akan tetapi tiba-tiba alatnya malah tidak berfungsi ketika hendak mengaktifkannya. Sehingga mereka semua menjadi panik akibat permasalahan tersebut. Ditambah lagi si Piko dan si Ucup tidak bisa kabur dikarenakan terkunci dari luar. Lalu Vela pun meminta Sarah untuk mengalihkan perhatian para tamu supaya mengacaukan suasana acaranya. Dirinya pun sontak langsung menyerang anaknya si Permadi secara tiba-tiba. Otomatis para pengawal pun tidak terima, mencoba menyerang balik. Akan tetapi usahanya itu ternyata tidak membuat acaranya menjadi kacau, melainkan malah menjadi tontonan hiburan semata. Bahkan juga terlihat ada ayahnya Piko yang kini sudah bebas hadir ke dalam acaranya tersebut. Kemudian tidak lama setelahnya, alarm kebakaran pun berbunyi sehabis Gofar mengaktifkan alatnya secara manual. Sontak orang-orang pun langsung pada panik berlarian.
Sementara itu si Ucup dan si Piko ternyata sudah berhasil keluar sembari membawa lukisannya. Mereka pun langsung buru-buru pergi membawa lukisannya tersebut menggunakan mobil. Namun saat begitu di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa orang. Sehingga mereka berdua pun tidak tinggal diam mencoba mempertahankan lukisan tersebut dari para perampok. Akan tetapi mereka terkejut, ternyata di balik itu adalah perbuatan ayahnya si Piko. Lantas ia merasa kecewa atas tindakan sang ayah. Padahal dirinya rela membahayakan nyawanya demi ayahnya bisa terbebas. Namun akhirnya malah dihianati. Rupanya hal itu dilakukan sang ayah karena ingin balas dendam juga terhadap si Permadi. Alhasil mereka pun hanya bisa pasrah membiarkan mobilnya direbut begitu saja. Akan tetapi di balik drama itu, ternyata lukisan yang ada di dalam mobil tersebut bukanlah lukisan penangkapan di Ponorogo. Hal itu terjadi berkat kecerdasan Piko yang sempat berpikir mengambil rencana kontingensi, yang dimana pada sebelumnya itu mereka membawa dua lukisan sekaligus secara terpisah. Lantas lukisan Raden Saleh tersebut dibawa khusus oleh mereka berempat, sedangkan lukisan yang tadi sengaja dibawa sendiri oleh Piko dan Ucup ke dalam mobilnya. Alhasil lukisannya kini sudah aman di tangan mereka semua. Kemudian tiba-tiba si Ucup ditelepon sama Dini mengatakan bahwa aksi mereka cukup keren dan berani membawa lukisan tersebut. Sehingga mereka pun ditawarkan untuk dijual kepadanya seharga 10 juta dolar atau sekitar 150 miliar. Tentunya mendengar pernyataan itu membuat mereka sangat senang bukan main akan menjadi orang kaya mendadak. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang ingin menontonnya silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.